Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-20. Dengan segera, kendara menyiagakan diri, tangan kanannya melekat memegang erat gagang kerisnya. Waktu terus berjalan, ucap Nyai Tanca dengan suara gemetar. Apa maksud Nyai? Kendara merasa tegang. Aku tak mungkin berharap Kakang Tanca akan kembali. Kakang Ratanca sudah mati dan harus dilupakan. Waktu berjalan terus. Apa yang terjadi saat ini akan menjadi kemarin, akan menjadi lusa yang lalu, akan menjadi sejarah atau dilupakan. Jadi aku tak akan berangan-angan dan meratap lagi. Aku harus memilih sesuatu yang nyata. Kendara terkejut ketika menghadapi tindakan tak terduga-duga yang dilakukan Nyai Tanca. Kendar nyaris menghunus keris dan menikam. Akan tetapi perbuatan wanita itu menurutnya memang layak mendapatkan perlawanan. Nafsu harus dilawan nafsu, apalagi Nyai Tanca menyerangnya dengan beringas. Kendara mengimbangi dengan tidak kalah beringas. Perang tanding yang melampaui kegilaan pasangan anjing yang sangat riuh dengan suara gonggongannya ketika sedang dilanda birahi itu ditiru dengan sempurna oleh Nyai Tanca dan kendara. Mereka lakukan itu di halaman tanpa peduli akan ada yang menyaksikan. Beralas tanah becek sisa hujan, berpayung langit, terang rembulan, Nyai Tanca tak peduli apapun, tak peduli kepada Ratanca yang baru mati. Bahkan saat dari kejauhan terdengar derap kuda yang makin lama makin dekat, sama sekali tidak mengusik apa yang mereka perbuat. Derap kuda yang dipacu kejang itu datang dari arah utara yang ternyata hanya untuk melintas saja. Bulan di langit tidak lagi bulat karena purnama telah lewat. Akan tetapi Nyai Tanca membayangkan bulan itu semula bulat. Belitan seekor ular mengubah bentuk yang semula bulat itu tak lagi bulat. Bila bulat itu bukan bulan, tetapi bulat buah maja yang dibelit ular dan digrogoti hal itu lebih bagus lagi. Di ujung pertarungan yang panas dan ganas itu, prajurit bernama Kendar tak habis mengerti dan demikian sulit memahami apa yang diperbuatnya. Apa yang Nyai lakukan kepadaku? Pemuda itu meletup. Nyai Tanca memandang lelaki di depannya dengan amat lahap seperti jenis makanan yang menggiurkan. Apakah tidak salah berbunyi pertanyaan itu? Balas Nyai Tanca. Apakah tidak seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan padaku? Kendar bingung dengan kepala pusing, tetapi tidak ada bintang-bintang yang bertaburan di keningnya. Kendar yang merasa pusing nyatanya mempersiapkan diri untuk kembali melayani tantangan dari lawan tandingnya. Sang waktu terus bergerak merambat sebagaimana kodratnya. Nampak tanpa lelah, sejengkal demi sejengkal, menjadikan apapun yang terjadi kapanpun nantinya akan menjadi bagian dari masa lalu. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi kemarin, akan menjadi setahun lalu, atau terlupakan sama sekali. Malam menukik tajam, membawa rembulan makin tinggi, memanjat puncak langit yang makin bersih dari semula banyak mendung dan mega. Awan putih dan hitam itu menyibak entah kemana perginya. Angin yang semilir bertindak tidak adil. Di satu belahan wilayah, angin membawa udara sejuk dan dingin. Di belahan wilayah yang lain, membawa udara
yang membuat gerah. Siapa itu? Seorang prajurit melintangkan senjata ketika dua orang datang. Aku, jawab Gajah Mada. Suara Gajah Mada sungguh sangat mudah dikenali. Prajurit itu dengan segera mengubah sikapnya. Sampaikan kepada Raden Cakradara, aku, Gajah Mada menghadap. Para penjaga istana kanan itu kebingungan. Tidak bisa ditundakah keperluan Kipatidha? Bertanya prajurit itu. Saat ini Raden Cakradara sedang beristirahat. Kamu berani membangunkan? Tanya Gajah Mada. Persoalan yang akan kusampaikan sangat penting. Aku tidak bisa menunda sampai besok. Bagi prajurit itu sebenarnya tak masalah Raden Cakradara dibangunkan pada saat itu pula. Yang jadi masalah adalah apabila ia yang disuruh membangunkan. Apa yang tidak disukainya itu kini harus dilakukan. Bagaimana? Tanya Gajah Mada. Baiklah, prajurit itu menjawab. Silakan Kipati menunggu sejenak. Aku akan bangunkan. Beruntung prajurit itu karena Raden Cakradara masih memencingkan mata, tak bisa tidur. Ketukan di pintu itu juga membangunkan istrinya. Ada apa? Bertanya Sri Gitarja. Raden Cakradara tidak menjawab, namun dengan segera bergegas bangun dan membuka pintu. Ada apa? Tanya Raden Cakradara. Mohon maaf Raden, kata prajurit itu. Patidha Gajah Mada, mohon izin berbicara malam ini pula, karena ada hal amat penting. Demikian penting, tidak bisa ditunda sampai besok. Berdesir tajam isi dada Raden Cakradara. Apa yang diperbuat pamannya amat mungkin telah diketahui oleh Telik Sandi Bayangkara. Raden Cakradara sangat yakin persoalan itulah yang dibawa prajurit yang punya pengaruh demikian besar itu. Tak ada cara menghindar. Baiklah, suruh menunggu sebentar, kata Raden Cakradara sambil kembali menutup pintu. Ada apa Kakang? Tanya Sri Gitarja yang membawa kegelisahan di wajah sang suami. Gajah Mada ingin bertemu denganku, jawab Raden Cakradara. Tengah malam seperti ini? Tanya Sri Gitarja. Tentu karena membawa persoalan penting. Sri Gitarja mendekat, membantu suaminya mengenakan pakaian. Kakang mengizinkan aku ikut mendengar Gajah Mada membawa persoalan penting macam apa? Bila Gajah Mada coba-coba merepotkan Kakang, aku akan bela Kakang Cakradara. Raden Cakradara tersenyum dan menggeleng. Tak perlu tidur lagi lah, jawab Raden Cakradara. Di pendopo istana sayap kanan, Cakreswara Sri Kertawardhana menerima dua orang tamunya. Sebagaimana tata cara yang berlaku, ia menerima penghormatan yang diberikan Patidha Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya. Ada apa Gajah Mada? Cakradara bertanya. Gajah Mada merasa tak ada gunanya berbasa-basi. Sebelumnya, aku minta maaf Raden, karena tengah malam seperti ini telah mengganggu istirahat Raden. Demikian penting persoalan yang kubawa, tak mungkin menunggu sampai besok pagi. Raden Cakradara termangu. Cara Gajah Mada memandangnya menyebabkan kebingungan. Apa yang dicemaskan kini menjadi kenyataan apabila rencana-rencana yang disusun pamannya ketahuan. Raden Cakradara merasa habislah riwayatnya. Persoalan apa? Aku minta izin untuk bertemu dan memeriksa seorang pekati yang selama ini merawat kuda-kuda milik Raden. Aku juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Raden terkait dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi bersama Sang Prabu Srijaya Negara tewas di tangan Ratanca. Desir amat tajam merayapi punggung Raden Cakradara, memancing keringat dingin. Beberapa saat lamanya Raden Cakradara tak bisa berbicara
dan semua itu tak luput dari perhatian Patidaha Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya. "Ada apa dengan Paman Pakring Suramurda?" tanya Raden Cakradara. Gajah Mada memandang tidak berkedip, mengukur seberapa dalam kejujuran bangsawan di depannya. Namun Gajah Mada berkeyakinan tidak peduli bangsawan, jika ia bersalah melakukan tindakan kejahatan, ia akan berhadapan dengan Kitab Undang-Undang Kutara Manawa. "Sebaiknya kepentinganku untuk bertemu dengan Bekati itu didahulukan," kata Gajah Mada. "Nantinya Raden akan mengetahui persoalan seputar apa yang akan aku ajukan kepada Raden." Patidaha Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya mendahului bangkit, tidak memberi peluang Cakreswara Sri Kertawardhana untuk menolak. Langkah tiga orang itu kemudian terayun turun dari pendopo istana menuju halaman samping yang akan membawa mereka ke bagian belakang. Di sana terdapat kandang kuda dan deretan rumah yang dihuni oleh para abdi istana dan para emban yang melayani Sekar Kedaton Sri Gitarja. Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya memperhatikan keadaan yang sepi dan senyap dengan cermat. Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya merasa yakin di balik dinding, di bayangan pohon, atau barangkali tenggelam di kedalaman tanah, pasukan yang ditugasi membeku dalang semua kekacauan Pakring Suramurda pasti sudah siaga di tempat masing-masing. Meskipun malam telah menukik, masih ada dua orang abdi istana yang masih terjaga. Pasangan suami istri abdi dalam yang beristrikan emban itu merasa udara cukup gerah. Maklum, masing-masing bertubuh subur. Bulan yang benderang di luar mencuri perhatian mereka. Akan tetapi, baru sejenak duduk santai sambil menikmati cahaya rembulan, mereka dikejutkan oleh kehadiran Raden Cakradara. Dengan bergegas mereka berdiri sambil memberikan sembah. Gajah Mada tak menyia-nyiakan waktu terhadap pasangan suami istri abdi dalam itu. Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya saling kenal atau bahkan tahu namanya. "Kau belum tidur, Gemak Trutuk?" bertanya Gajah Mada. "Belum, Kipati," jawab Gemak Trutung. "Tengah malam begini, Kipati Daha Gajah Mada, Raden Mas Cakradara, dan Kilura Jayabaya berkenan mengunjungi kami. Anugerah apakah gerangan yang akan kami terima?" Gajah Mada sama sekali tidak tersenyum, demikian pula dengan Bayangkara Jayabaya. Sungguh hal itu mengagetkan abdi dalam Trutung dan istrinya, apalagi Raden Cakradara yang sesiang sebelumnya murah senyum, kali ini menunjukkan sikap yang amat berbeda. "Yang mana kamar yang ditempati Bekati Pakring Suramurda?" Gajah Mada langsung bertanya pada pokok persoalan. Pasangan suami istri itu saling pandang. "Yang itu, Kipati," Nyai Emban Gemak Trutung menjawab. Perhatian Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya segera tertuju pada salah satu pintu yang tertutup dari deretan kamar-kamar yang menjadi tempat tinggal para abdi dalam. "Orangnya ada?" "Tidak ada," jawab Gemak Trutung sambil melirik Raden Cakradara. "Sejak senja aku tidak melihat Paman Pakring Suramurda. Biasanya meski sudah larut malam, ia masih disibukkan mengurus atau berbincang dengan kuda-kudanya." Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya mendekat ke ruang yang dimaksud. Dengan sebuah pengungkit, ruang yang tertutup itu bisa dibuka. Menggunakan cahaya lampu ublik, Patidaha Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya melakukan pemeriksaan. Dengan cermat dan sangat teliti, semua benda yang ada di ruangan itu diperiksa. Tetapi tak ada apapun yang menarik
karena selain sebuah tikar yang dihampar, selembar baju, dan bakia, tak ada lagi benda lain di ruangan itu. Gajah Mada melirik Jayabaya yang dilirik mengangguk. Mari kita kembali dan berbincang-bincang di pendopo, Raden. Raden Cakradara tidak menjawab, tetapi dengan segera menempatkan diri di sebelah Gajah Mada, berjalan dengan ayunan langkah sama lebar dengan Gajah Mada. Abdi dalam Gemak Trutung dan istrinya bingung. Ada apa, Kakang? Aku tidak tahu, jawab suaminya, Nyai Gemak Trutung, yang tak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya. Ada apa dengan Kiai Pakring Suramurda? Aku tidak tahu, aku sama tidak tahunya dengan dirimu, jawab suaminya. Nyai Gemak Trutung tak bisa merendam rasa gelisah yang tumbuh dan mekar di dadanya. Padahal Nyai Gemak Trutung harus menjaga diri dengan baik. Gelisah akan menyebabkan munculnya rasa nyeri di ulu hati. Beberapa bulan sebelumnya, ia pingsan oleh rasa gelisah yang membelitnya. Gelisah itu dipacu oleh prasangka buruk yang sebenarnya tidak berdasar. Suatu hari, adik kandungnya yang masih gadis serta cantik datang berkunjung. Meski hari tengah malam, adiknya memaksa pulang, tidak mau menginap, maka terpaksalah suaminya harus mengantar pulang. Hal itulah yang memacu jantung Nyai Gemak Trutung berpacu lebih kencang. Padahal suaminya dan adiknya tidak melakukan apa-apa. Tidak ada perselingkuhan di antara mereka. Nyeri di ulu hati itu demikian hebat menyebabkan Nyai Gemak Trutung jatuh semaput. Kini rasa penasaran itu juga menyebabkan munculnya rasa nyeri di ulu hati yang akan sembuh apabila nanti ada kejelasan jawabnya. Mengapa di tengah malam seperti itu Patih Daha Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya mencari-cari Pakring Suramurda? Kakek tua perawat kuda dan kandangnya yang mereka hormati layaknya orang tua kandung sendiri. Moga-moga tak terjadi kesalahan apapun yang dilakukan Paman Pakring, kata Gemak Trutung. Di pendopo istana sayap kanan, Raden Cakradara merasa sangat tidak nyaman menghadapi Gajah Mada. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, Raden, kata Gajah Mada. Aku mohon jangan ada satupun jawaban yang disembunyikan. Lebih-lebih pertanyaan yang aku ajukan adalah untuk mencocokkan kebenaran, karena aku telah menghimpun banyak keterangan dari berbagai sumber. Aku akan menjawab, jawab Raden Cakradara. Gajah Mada yang hanya berasal dari kalangan rakyat jelata yang kemudian berhasil menempati kedudukannya sekarang sebagai Patih Didaha memang memiliki perbawa yang demikian tinggi, menyebabkan Raden Cakradara tidak mampu berlama-lama bertatapan mata dengannya. Apalagi Gajah Mada yang semula murah senyum itu kali ini kehilangan senyumnya. Yang tampak di permukaan ternyata bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Di hadapan orang banyak, Ki Pakring Suramurda itu hanyalah seorang pekati, gamel dengan tugas merawat kuda dan kandangnya. Namun ternyata yang tampak itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tolong Raden ceritakan hubungan khusus macam apa yang ada antara Raden dengan jati diri Pakring Suramurda yang Raden sembunyikan itu. Raden Cakradara melihat terbukti benar dugaannya. Gajah Mada mengetahui terlalu banyak. Apa yang dulu dicemaskan sepak terjang Pakring Suramurda yang sering tidak sejalan dengan kehendaknya menjelma menjadi sebuah akibat yang harus dipetik dari pohon yang ditanam. Iya, kakak kandung ibuku, jawab Raden Cakradara yang tidak mungkin lagi menghindar.
Gajah Mada terbungkam. Seorang bangsawan dari Singosari. Bukankah itu kenyataan yang benar? Raden Cakradhara tidak menjawab pertanyaan itu. Tetapi untuk keperluan macam apa Ki Pakring Suramurda yang bangsawan itu mau-maunya ditempatkan pada derajat yang demikian rendah? Menjadi pekati dan merawat kandang kuda jelas tidak sesuai dengan derajat yang dimilikinya. Ada rencana jangka panjang apakah di balik penyamaran itu? Gajah Mada memberi tekanan yang menyulitkan. Sungguh, Raden Cakradhara berada dalam kesulitan luar biasa. Apabila terbukti ia mempunyai rencana jangka panjang merebut kekuasaan melalui sepak terjang yang dilakukan pamannya, bisa habis riwayatnya. Sri Gitarja bisa berbalik arah. Sri Gitarja pasti akan merasa kecewa bukan kepalang dan berbalik membencinya. Cara pandang Sri Gitarja terhadap dirinya bisa berubah. Aku tidak punya pilihan lain kecuali harus mengorbankan Paman Pakring Suramurda. Pembunuh-pembunuh itu bukan rencanaku, tetapi rencananya, ucap Raden Cakradhara dalam hati. Gajah Mada menunggu jawaban, sementara duduk di sebelahnya Bayangkara Jayabaya menyimak dengan tidak memberi kesempatan satu kalimat pun tercecer dari pendengarannya. Bagaimana Raden? Raden Cakradhara mempersiapkan diri dengan memperbaiki sikap duduknya sedikit lebih tegak. Pakring Suramurda benar pamanku, jawab Raden Cakradhara. Akan tetapi, aku benar-benar tidak tahu apa yang ia lakukan. Segala perbuatan yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya. Tindakan paman itu aku tidak setuju. Jawaban yang masuk akal, Gajah Mada bisa menerima karena telah mendapat keterangan yang lengkap bagaimana sikap Raden Cakradhara ketika bertemu dengan Pakring Suramurda, sebagaimana laporan Gajah Keneng yang berhasil mengintip dan menyadap pembicaraan itu. Gajah Mada tersenyum. Jawaban Raden Cakradhara itu belepotan sekali. Pada satu sisi ia mengaku benar-benar tidak tahu, di sisi lain dengan tegas ia mengatakan ketidaksetujuannya terhadap perbuatan Pakring Suramurda yang berarti tahu. Meski demikian, Gajah Mada tidak berniat mengejar dengan pertanyaan yang lebih tajam dan menggigit. Akan tetapi tidak demikian dengan Bayangkara Jayabaya yang mempunyai gaya bicara ceplas-ceplos, lugas tanpa tedeng aling-aling. Raden, kata Bayangkara Jayabaya. Raden mengatakan tidak tahu, tetapi di sisi lain Raden mengatakan tidak setuju perbuatan paman Raden, yang itu berarti tahu. Aku merasa Raden menyembunyikan sesuatu. Selama ini Pakring Suramurda menyamar sebagai pekati dan gamel, derajat yang demikian rendah. Ternyata Raden membiarkannya tentu bukannya tanpa maksud. Ada apa sebenarnya Raden? Untuk keperluan apa paman Raden itu melakukan penyamaran? Pertanyaan yang dilontarkan Bayangkara Jayabaya benar-benar membuatnya kebingungan. Raden Cakradhara hanya bisa balas memandang tanpa bisa menjawab. Dari diam yang dilakukan, terlihat bagaimana Raden Cakradhara berpikir menyiapkan jawaban yang masuk akal. Pakring Suramurda yang mendalangi rencana membunuh terhadap Raden Kudamerta dan mendalangi pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Bayangkara Jayabaya menambah. Raden Cakradhara yang kian tersebut itu merasa harus memberi bantahan. Tak peduli seberapa kedodoran jawaban itu, cacing terinjak pun menggeliat, apalagi yang terinjak adalah dirinya. Akhirnya Raden Cakradhara merasa menemukan cara menjawab yang paling masuk akal. Apa yang dilakukan Paman Pakring Suramurda, aku benar-benar tidak tahu. Apapun yang dilakukan adalah tanggung jawabnya. Bayangkara Jayabaya tidak bisa menerima jawaban itu dan akan mengajukan pertanyaan yang lebih menggigit.
tetapi ia batalkan karena Patidaha Gajah Mada menggeleng, isyarat tak sependapat dengan rencananya. Bayangkara Jayabaya bahkan terkejut ketika mendadak Gajah Mada berpamitan. "Baik Raden, aku minta maaf karena malam-malam seperti ini mengganggu ketenangan Raden. Selamat melanjutkan istirahat. Kami mohon pamit." Jayabaya tak punya pilihan lain kecuali harus menyesuaikan diri dengan kehendak Patidaha Gajah Mada. Dengan beban rasa penasaran yang masih bergumpal, Bayangkara Jayabaya menyusur langkah Gajah Mada yang turun dari pendopo dan mengayunkan langkah ke halaman, meninggalkan Raden Cakradara yang merasa lega karena dua orang tamu yang membingungkannya itu segera pergi meninggalkannya. "Aku harus berebut waktu," kata hati Raden Cakradara. "Aku harus mencari cara supaya jangan sampai Paman Pakring Suramurda tertangkap. Kekacauan yang ditimbulkan Paman Pakring Suramurda bisa berimbas kepadaku. Dari awal aku sudah tidak setuju dengan rencana-rencananya. Kini terbukti kekacauan ini mengancamku." Raden Cakradara berniat kembali masuk ke dalam istana, namun mendadak ia berbalik dan melangkah bergegas. Patidaha Gajah Mada yang menempatkan diri di balik tembok mengamati apa yang dilakukan bangsawan dari Singosari itu. Jayabaya akhirnya paham mengapa Gajah Mada mengajaknya berpamitan. Pamitan yang bukannya tanpa maksud. "Kau lihat itu?" tanya Gajah Mada. "Ya," balas Jayabaya. "Ikuti dan laporkan apa yang dilakukan. Jangan melakukan apapun kecuali apa yang aku perintahkan." "Baik Kakang Gajah." Dengan gesit Bayangkara Jayabaya melenting, melompati dinding, penyekat halaman, dan berlari tanpa meninggalkan jejak suara. Mirip apa yang dilakukan seekor kucing ketika hendak menerkam mangsanya. Melalui sekat halaman samping, Bayangkara Jayabaya bahkan tiba lebih dulu ke kandang kuda. Dengan cermat dan seksama, Bayangkara Jayabaya mempersiapkan diri mendengar pembicaraan yang akan terjadi antara Raden Cakradara dan dengan abdi dalam Gemah Trutung yang masih berada di dekat kandang. Raden Cakradara ternyata kembali ke kandang kuda itu. Abdi dalam Gemah Trutung bergegas menyongsong. "Ada apa Raden?" Gemah Trutung langsung bertanya. "Kuberikan tugas untukmu, tolong kau kerjakan dengan sebaik-baiknya." Raden Cakradara membuka kampil wadah uang yang menggantung di sabu dan mengeluarkan beberapa keping uang berwarna kuning mengkilat, menjadi tanda betapa besar nilai yang berada di balik uang emas itu. "Ini upah untuk tugas yang kuberikan kepadamu," ucap Raden Cakradara. "Kau cari Paman Pakring Suramurda sampai ketemu. Katakan kepadanya agar pergi sejauh-jauhnya. Paman Pakring Suramurda berada dalam bahaya kalau kembali. Katakan juga kepada Paman Pakring besok tengah malam supaya menemui aku di alun-alun. Cukup jelas Gemah Trutung?" Gemah Trutung merasa penasaran. "Ada apa sebenarnya Raden?" tanya Gemah Trutung. "Jangan tanya apapun, laksanakan saja tugasmu." "Baik Raden," jawab Gemah Trutung. Gemah Trutung berbagi tugas dengan istrinya. Emban Nyai Gemah Trutung berjaga di tempat itu sampai pagi. Bila Pakring Suramurda kembali, Nyai Gemah Trutung yang berkewajiban menyampaikan pesan itu. Di balik bayangan dinding kandang kuda, Bayangkara Jayabaya termangu, tak habis pikir. Bagaimana mungkin di balik wajah Raden Cakradara yang tampan itu bersembunyi wajah lain?
raut muka serakah yang untuk memuasai keserakahan itu sampai tega hendak membunuh pesaingnya. Untunglah pisau terbang di kerumunan halayak ramai yang menonton pembakaran layon Sang Prabu Jayanegara itu tidak menggapai jantung hingga Raden Kudamerta selamat. Kutu pisau terbang itu meleset sejengkal. Malam yang hening itu kemudian pecah oleh suara yang amat mirip dengan burung bince. Bahwa suara burung malam itu sebenarnya palsu tidak disadari oleh Ki Gemat Rutung dan istrinya. Suara burung bince itu berbalas dan sejenak kemudian beberapa bayangkara mendekat memenuhi panggilan Jayabaya. Balai prajurit penuh oleh segenap bayangkara. Tak hanya para bayangkara yang berkumpul dan merasa prihatin dengan keadaan pimpinan mereka yang masih pingsan, tetapi juga para prajurit dari kesatuan lain yang datang menengok. Di pembaringan dan tetap dalam perawatan Nyai Lengger, Senopati Gajah Enggon terbujur lunglai. Keadaan Gajah Enggon benar-benar seperti orang mati. Berita yang disampaikan kepada mereka bahwa selama Senopati Gajah Enggon tak bisa melaksanakan tugas, maka pimpinan atas pasukan khusus itu dikendalikan oleh Patih Daha Gajah Mada disambut dengan sukacita. Tak ada seorang pun yang keberatan. Di sudut pendopo, Gajah Mada menerima laporan Jayabaya. Raden Cakradhara memberi perintah itu kepada Ki Gemat Rutung. Gajah Mada menatap mata bayangkara Jayabaya dengan tak berkedip. Masih kau kepung rapat istana kanan? Mereka masih kutempatkan di sana, Kakang Gajah. Salah seorang aku tugasi membayang-bayangi Ki Gemat Rutung. Kalau Pakring Suramerda itu kembali, ia langsung kita tangkap. Kalaupun malam ini belum, kita masih memiliki peluang untuk menyergap besok malam di tengah alun-alun. Malam yang menuki telah melewati titik puncaknya dan mendekat ke arah datangnya pagi. Sebagaimana kodratnya oleh rasa kantuk, apalagi karena kerja keras yang dilakukan sepanjang hari, Gajah Mada menguap. Ia lakukan itu 2 kali dalam waktu yang pendek. Akan tetapi, seekor kuda yang berderap di jalanan dan langsung membelok ke balai prajurit mengenyahkan rasa kantuknya. Apalagi orang yang melompat turun itu adalah Gagak Bongol. Gajah Mada berdiri tanpa harus menyongsongnya. Bagaimana laporanmu? Tanya Gajah Mada langsung pada persoalan. Nyai Tanja tidak mengenal nama Rangsangku Muda. Ia juga mengaku tidak kenal dengan Pakring Suramerda. Namun, aku mendapat bukti bahwa Nyai Ratanca berhubungan dengan semua yang terjadi. Hanya saja, aku tidak bisa menyimpulkan keterikatan itu bagaimana bentuknya. Hubungan itu ada, namun belum terbaca jelas bentuknya. Gajah Mada memandang Gagak Bongol dan menempatkan diri menunggu Gagak Bongol melanjutkan kata-katanya. Di lengan beberapa korban, sebagaimana kita ketahui, terdapat lambang bulat yang dililit ular sendok yang dirajah di lengan. Lambang bulatan yang dililit ular itu ternyata Nyai Tanca penggagasnya. Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya tidak bisa menyembunyikan rasa herannya, tersirat amat jelas dari permukaan wajahnya. Menurut Nyai Tanca, Gagak Bongol melanjutkan, bulatan itu mewakili wujud buah maja yang menjadi lambang negara kita. Ular yang membelit, Nyai Tanca tidak menjelaskan. Namun, dengan mudah kita menerjemahkan, ular adalah lambang kekuatan yang sedang menggerogotinya. Menggerogoti buah maja sama artinya menggerogoti negara. Hening menyergap Gajah Mada
Tampak berpikir keras, Bayangkara Jayabaya memilih diam tidak memberikan sumbangan pendapat apapun meski dalam hatinya terusi oleh lambang ular yang dengan amat lugas bisa dihubungkan dengan Tanca yang memiliki kemampuan mengolah racun mematikan yang berasal dari bisa ular. Ular jelas mewakili Ratanca. Korban pembunuhan yang dikirim ke kota raja diletakkan di atas seekor kuda, memiliki lambang berupa buah maja dililit ular. Sekarang sudah kita temukan siapa orang yang menggas lambang itu. Apabila benar ular yang memiliki buah maja itu merupakan sebuah kekuatan yang memiliki tujuan jangka panjang, yaitu mengancam Majapahit, Raden Kudamerta tentu memahami arti lambang itu. Masalahnya, orang-orang pemilik raja itu yang menjadi korban. Apa artinya ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Pertanyaan macam itulah yang menyebabkan Gagak Bongol tak mampu menjawab hubungan antara pembunuhan-pembunuhan itu dengan Nyai Tanca. Setidaknya dalam bentuk apa atau bagaimana? Akan aku tanyakan hal itu kepada Raden Kudamerta besok. Kuharap ia bisa menjawab. Masih ada lagi yang kau laporkan, Bongol? Gagak Bongol menggeleng. Tidak, Kakang. Kalau Kakang Gajah Mada mengizinkan, aku minta pamit untuk beristirahat meskipun barang sejenak, karena besok aku harus berhadapan dengan banyak pekerjaan yang masih menunggu. Boleh, pulanglah. Salamku untuk anak angkatmu. Namun, jangan lupa untuk menyempatkan kembali menemui Nyai Tanca. Tanyakan apa tujuan jangka panjang dari lambang itu. Menurut keyakinanku, Nyai Tanca hanya penggagas lambang saja. Sementara pemilik cita-citanya pasti Ratanca. Dan Ratanca mungkin tidak sendiri. Di belakang Ratanca, siapa tahu ada pihak yang memberi dukungan yang apabila dibiarkan dan tidak diatasi akan membesar dan menyulitkan. Bila tidak diberangus, siapa tahu akan membesar, menjelma, menjadi kekuatan segelar sepapan. Baik, Kakang, jawab Gagak Bongol. Lenyap kuda yang ditunggangi Gagak Bongol, namun masih memperdengarkan suaranya yang makin jauh. Gajah Mada bagai diingatkan pada kantu yang membelitnya. Gajah Mada menguap. Kakang Gajah kurang tidur, kata Bayangkara Jayabaya. Aku mengantuk. Tetapi tidur pun percuma karena sulit untuk memejamkan mata. Pikiranku tersita oleh masa depan Majapahit. Dua menantu istana ternyata amat mengecewakan. Raden Cakradara menyimpan cacat yang tidak termaafkan. Ia ingin merebut kekuasaan dengan memperistri Tuan Putri Sri Gitarja. Ia berharap memiliki peluang menjadi raja. Untuk menjamin angan-angannya tercapai, ia bahkan berencana membunuh Raden Kudamerta. Sementara Raden Kudamerta sendiri juga memiliki cacat. Raden Kudamerta menipu Sekar Kedaton Istana Kiri. Ia ternyata telah beristri. Entah saran macam apa yang bisa kuberikan kepada Tuan Putri Raja Patni Biksuni atas dua pilihan yang sama-sama buruk itu. Satu-satunya alasan yang membuat aku agak menaruh iba hanyalah karena ada pihak yang berusaha membunuhnya. Pihak yang bahkan mempreteli pendukungnya satu persatu. Jawaban Patidaha Gajah Mada itu memaksa Bayangkara Jayabaya terpaku membaku. Kenyataan yang baru saja diketahui itu memang mengagetkan. Bagaimana dengan istri Tuan Raden Kudamerta itu? Apakah tidak sebaiknya Kakang Gajah menugasi orang untuk melacaknya? Gajah Mada berbalik dan memandang Bayangkara Jayabaya. Sudah, jawabnya. Aku telah meminta kepada Adi Bradabasu mengawasi perempuan itu dan bila perlu menggiringnya menemuiku. Perempuan itu tidak boleh mengganggu ketentraman rumah tangga Putri Dyahwiat Raja Dewi. Harus ada jaminan perempuan itu pergi untuk selama-lamanya. Tidak perlu menegasi orang lain karena boleh dikata selama ini Bradabasu berada pada jarak yang dekat dengan perempuan itu. Kamu tak perlu merisaukannya. Mencuat alis Jayabaya. Bukan keterlibatan Bradabasu yang ternyata sudah cukup lama yang mengagetkannya.
Namun, sikap Gajah Mada terhadap perempuan itu yang membuatnya resah. Kakang Gajah akan menyingkirkan perempuan itu? Gajah Mada termangu, namun tidak memberi jawaban. Aku tidak sependapat jika Kakang berniat menyingkirkannya. Jayabaya tak bisa menutupi rasa cemasnya. Mengapa? Balas Gajah Mada. Perempuan itu tidak bersalah. Jayabaya menambah. Ini bukan soal bersalah atau tak bersalah. Sekarang kau bayangkan apa yang terjadi kelak jika Tuan Putri Dyahwiyat tidak memiliki keturunan. Bagaimana jika anak Raden Kudamerta dengan perempuan lain itu yang diangkat menjadi raja? Lagi pula, keberadaan perempuan itu akan sangat memalukan, di mana harkat kehormatan Sekar Daton yang menempati kedudukan sebagai istri kedua. Halayak tak boleh tahu hal ini. Ibarat penyakit, penyakitnya yang harus dibuang. Bila penyakit itu melekat pada tangan kiri, maka tangan kiri harus dipotong. Persoalannya memang tak masalah bila yang mengalami hal itu rakyat kebanyakan. Hal ini Dyahwiyat Sekar Daton dan Raden Kudamerta suaminya, masing-masing dua sosok yang tidak bisa menghindar dari sorotan. Kalau kamu yang sudah mempunyai istri lalu membohongi perempuan lain, sama sekali tidak masalah, karena kamu hanya seorang Jayabaya yang tidak mempunyai pengaruh terhadap negara. Bayangkan bila hal ini menimpa Dyahwiyat, satu dari orang calon ratu yang akan memimpin negeri ini. Jayabaya merasa resah. Namun dengan Raden Kudamerta memiliki istri lain selain Dyahwiyat memang akan sangat mengganggu. Perempuan bernama Dyah Menur itu memang harus ditemukan. Aku harap Adibrada Basu segera menyampaikan laporannya kepadaku. Gajah Mada berjalan mondar-mandir. Dia tidak mampu mengosongkan kepalanya dan menganggap apa yang terjadi itu bukan urusannya. Tak mungkin menganggap demikian, karena bahkan Ratu Rajapakni memberikan tugas berat untuk membongkar masalah itu kepadanya. Menghadapi musuh berkekuatan segelar sepapan jauh lebih mudah dilakukan daripada memberikan penilaian antara Sekar Kedaton Dyahwiyat dan Sri Gitarja. Sementara di belakang dua nama Sekar Kedaton ada suami-suami menyembunyikan belang, suami-suami yang ternyata bertopeng. Bahkan kalaupun topeng itu dibuka, masih mungkin menyembunyikan lapisan topeng yang lain. Kepalaku pusing, kata Gajah Mada. Sebaiknya silakan Kakang beristirahat saja. Jangan pikirkan apapun, ucap Jayabaya. Rasa pusing yang menyita perhatian itu sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Setidaknya hal itu terjadi sejak 4 bulan lalu, manakala seorang tamu datang menemui Didaha. Betapa tamu itu sungguh mengagetkannya. Tamu itu membuat matanya terbelalak. Tamu itu membawa oleh-oleh sebuah berita yang mengejutkan yang menyebabkan kepalanya pusing itu. Tamu itu adalah teman lama yang sangat dirindukannya. Adibrada Basu? Gajah Mada meletup sambil memandang laki-laki bertubuh keris yang berdiri di depannya. Laki-laki itu tidak sendiri, ia bersama bocah yang tidak peduli apapun. Bocah yang tatapan pandangannya jatuh ke satu titik. Udara dah membuat tubuhmu gemuk, Kakang Gajah, balas Prada Basu sambil tersenyum. Dengan amat senang Gajah Mada membawa tamunya naik ke pendopo. Prada Basu mengedarkan pandangan matanya menggertaki Wisma Kepatihan Didaha. Sebagai bekas pasukan khusus Bayangkara, Prada Basu yang selalu mengamati perkembangan di istana juga ikut merasa senang ketika oleh jasanya yang luar biasa, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan, mendampingi Sekar Kedaton Sri Gitarja yang memangku wilayah tersebut. Lalu menjadi patih Daha mengawal Sekar Kedaton Dyahwiyat yang menjadi pemangku wilayah itu. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Tanya Gajah Mada. Lama sekali, tetapi semua yang terjadi serasa baru kemarin. Kita membawa Tuanku Baginda ke Bedander seperti baru kemarin. Gagak Bongol membunuh Maisa Kingkin juga seperti terjadi kemarin. Prada Basu menjawab.
Gajah Mada memperhatikan bocah yang selalu melekat pada Pradabasu. "Ini siapa?" tanya Gajah Mada. "Anakku," jawab Pradabasu. "Istrimu?" "Aku mengawini janda yang sudah memiliki anak, jadi ini anakku." Jawaban Pradabasu seperti sekenanya membuat Gajah Mada tertawa. Gajah Mada membaca keadaan. Pembicaraan atas bocah itu agaknya tak begitu menyenangkan tamunya. Bila semula Gajah Mada mengira Pradabasu berniat hanya untuk singgah, ternyata dugaan itu luput. Pradabasu mampir membawa sesuatu yang penting. Cerita tentang sepak terjang pemangku dua wilayah, yaitu wilayah Keta dan Sadeng yang membangun kekuatan melebihi kebutuhan sungguh sangat mencuri perhatiannya. Akan tetapi, cerita tentang jalinan asmara yang terjadi antara seorang perempuan bernama Diah Menur dengan bangsawan Pamotan yang menyebabkan ia merasa tidak nyaman. Cerita itu sungguh sangat mengganggu. "Kau yakin orang itu Raden Kudamerta?" "Tentu amat yakin, Kakang Gajah. Apa menurutmu wajah Raden Kudamerta mungkin berubah sedemikian rupa yang menyebabkan aku lupa pada wajahnya? Aku yakin pemilik rumah baru yang tinggal tidak jauh dari rumahku itu Raden Kudamerta, dan perempuan yang kini tinggal di rumah itu adalah istrinya," jawab Pradabasu. Patidaha Gajah Mada berpikir, mengolah keterangan yang baru ia peroleh itu dengan cermat. "Bagaimana kamu merasa yakin perempuan itu istrinya? Kamu mendapatkan keterangan secara langsung dengan menyanyi perempuan itu, atau kamu melihat lewat pandangan secara langsung mereka tampak mesra? Kalau hanya sekedar seperti itu, keteranganmu masih belum bisa diyakini kebenarannya. Kalau aku laporkan temuanmu itu kepada Sekar Kedaton, ya kalau perempuan itu istrinya, kalau adiknya, apalagi menurut kabar yang aku terima, Raden Kudamerta memiliki adik perempuan. Berapa lama kamu mengamati mereka?" Alasan yang dikemukakan Gajah Mada itu membalik keadaan, memaksa sang tamu berpikir. "Baru 2 hari setelah melihat mereka, aku langsung memutuskan meninggalkan Gajah." "Baru 2 hari? Dalam 2 hari itu, apakah kau sudah berhasil menyimpulkan mereka mempunyai hubungan khusus sebagai suami istri?" Pradabasu berpikir, keningnya berkerut, meski wajahnya tertuju ke arah lain, matanya melirik Gajah Mada. "Aku terlalu gabah," jawab Pradabasu. "Aku belum melakukan penyelidikan sejauh itu, Kakang Gajah Mada. Padahal Kakang benar, bisa saja perempuan itu adiknya. Namun demikian, tak ada salahnya kamu menelusuri teman itu, Pradabasu. Apa yang kamu lihat itu merupakan hal yang penting. Raden Kudamerta benar-benar lelaki tak tahu diri bila ia berani menyembunyikan rahasia macam itu." "Baiklah," jawab Pradabasu. "Lain kali aku akan bekerja lebih cermat. Aku akan mendapatkan jawaban yang benar apabila nanti aku masuk ke dalam keluarga itu. Kurasa dengan penampilanku sekarang, Raden Kudamerta tak akan ingat kepadaku. Lebih dari itu, Raden Kudamerta tidak mengenalku dengan baik. Sebaliknya, aku justru amat mengenal wajahnya." Sejak pertemuannya dengan mantan Bayangkara Pradabasu itu, Patidaha Gajah Mada menyangga beban rahasia yang memusingkan kepala. Meski ia meminta Pradabasu untuk meyakinkan kembali apa yang dilihatnya, hati kecilnya merasa yakin perempuan itu istri Raden Kudamerta. Dugaan yang kini terbukti benar. Laporan Pradabasu benar. Raden Kudamerta telah menjadi suami perempuan lain dan telah menjadi seorang ayah ketika mengawini Sekar Kedaton Dyah Wiyat. Gajah Mada mengakhiri kenangannya pada pertemuan itu dengan memandang Jayabaya sambil mendelik untuk mengusir rasa kantuk yang makin kuat. Jayabaya tak kuasa menahan tawanya. "Sudahlah Kakang Gajah, silakan Kakang Gajah beristirahat. Kubangunkan Kakang Gajah apabila Pakering Suramurda berhasil ditangkap." Gajah Mada mengayunkan langkah ke sudut balai prajurit dan membaringkan diri di atas dingklik panjang. Gajah Mada menyempatkan memperhatikan kerumunan para Bayangkara yang memperhatikan Nyai Lengger meracik jamu pilis.
jamu pulis itu nantinya akan ditempelkan ke bagian kepala Senopati Gajah Enggon, tepat pada bagian yang terkena hantaman batu. Diharapkan obat pulis itu mampu merangsang simpul otak Senopati Gajah Enggon dan membuatnya terbangun. Gajah Mada ingin segera lelap dan melupakan apapun, tetapi semua masalah yang dihadapi benar-benar mengganggu. Ketika mimpi yang diharap akhirnya dapat diperoleh, mimpinya masih berhubungan dengan persoalan pelik yang ia hadapi. Di wilayah mimpi itu, Gajah Mada memimpin pasukan segelar sepapan untuk menangkap Pakering Suramurda. Namun, Pakering Suramurda benar-benar orang yang sakti. Orang tua itu sulit ditangkap karena mempunyai kemampuan peta umpet, lari ke sana, lari kemari. Saat dikepung di sebuah rumah, Pakering Suramurda menghilang tanpa jejak, lenyap bagai asap, lalu meninggalkan jejak tawanya yang bergelak-gelak di langit.